Shalom, selamat sore. Kembali kita berjumpa di dalam pembahasan firman Tuhan yang minggu ini berjudul Orang Kristen dan Pekerjaan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua, mohon ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, judul pelajaran hari ini adalah pekerjaan dan penata layanan. Pekerjaan. Rasul Paulus pernah berkata, orang yang tidak mau bekerja, jangan makan. Betul, kita harus bekerja untuk menjalani hidup. Tetapi bekerja itu lebih daripada sekedar kebutuhan ekonomi. Ternyata pekerjaan seseorang adalah wadah pelayanan atau bentuk pelayanan pelayanan yang nyata antara hubungan antara kita dengan Tuhan. Karena ide bekerja ini berasal dari Tuhan sendiri. Kita ingat waktu Adam ditempatkan di Taman Eden, apa yang harus dia lakukan? Bukan untuk bermalas-malasan, menikmati alam, tinggal makan buah yang dimakan, bukan. Tapi Tuhan memerintahkan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Namun, setelah manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan itu lebih sulit. Karena Tuhan mengutuk tanah. Dengan berpeluh, engkau akan mencari rezekimu. Lebih berat pekerjaan itu. Bukan suatu kutuk bagi Adam, tetapi sebagai rem untuk Adam mengendalikan nafsu-nafsunya. Jadi kalau bekerja dengan mudah mendapat apa yang diinginkan, manusia akan seenaknya sendiri. Nah, itulah mengapa ada orang yang untuk mencari kebutuhan ekonomi harus banting tulang. Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Masuk akal bukan? Kalau kita bekerja dengan keras, rajin, semangat, kita mendapat hasil yang lebih banyak daripada apa? Kerja asal-asalan. Nah, apa yang saudara peroleh dalam bekerja? Oh, pasti uang. Uang yang banyak. Kemudian apa? Untuk mencukupi kebutuhan kita. Rumah, kendaraan, segala keinginan bisa kita peroleh dengan harta atau uang yang kita kerjakan. Nah, tetapi faktanya uang yang banyak, harta yang berlimpah tidak menjamin kehidupan orang itu bahagia. Tidak menjamin kepuasan hidup. Nah, apa
yang menjamin kebahagiaan kita, kepuasan hidup kita. Kalau begitu, hanya hidup sesuai rencana Tuhan, hidup bersama Tuhan, kita akan mendapat kebahagiaan dan kedamaian itu. Mari kita buka di dalam Kisah pasal 20. Pengalaman Rasul Paulus. Kisah pasal 20. Ayat yang 34 dan 35. Mengatakan demikian. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja dan memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ya. Rasul Paulus sebagai penginjil awam, dia cari kebutuhan hidupnya dengan bekerja, menjadi tukang tenda, membiayai hidupnya sendiri. Ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berbagi, memberi kepada orang-orang yang kekurangan dan membutuhkan, itu disebut penatalayanan. Penatalayanan dari kata pelayan. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Itu diharapkan juga bagi kita, murid-murid Yesus, untuk melayani. Tetapi selain harta, selain uang yang kita dapat karena kerja keras, apalagi yang Tuhan percayakan pada kita? Saudara punya kesempatan, waktu. Apa yang saudara lakukan dengan kesempatan waktu? Tentu kita gunakan sebaik-baiknya. Selain kesempatan apa lagi? Oh, kekuatan fisik, ya, tubuh kita, energi kita. Kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk kesenangan diri sendiri? Apakah untuk melayani? Harta, waktu, fisik, energi kita. Ada lagi talenta atau bakat yang Tuhan berikan pada kita. Saudara gunakan untuk apa? Kemuliaan diri, ketenaran diri. Apakah kita untuk gunakan kemuliaan Tuhan? Ayub berkata demikian. Pada waktu musibah itu datang, Ayub mengatakan demikian. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Betul? Waktu saudara lahir, apa yang saudara bawa? Tidak ada. Waktu saudara mati, apa yang saudara bawa? Tidak ada. Jadi, apa yang kita punya selama kita hidup, apakah itu harta, apakah itu waktu, kesempatan, apakah itu talenta, ataupun kekuatan fisik kita, bukan milik kita. Setuju? Karena tidak kita bawa. Kita datang tidak membawa, kita meninggal juga tidak kita bawa. Jadi selama hidup kita, kita hanya mengelola. Kita itu sebagai manajer dalam kehidupan kita, dalam uang yang ada pada kita. Kita sebagai manajer. Tubuh kita, mau jadikan apa tubuh kita ini? Sehat, berguna, atau hanya untuk memuaskan diri sendiri? Kemudian kesempatan dan juga talenta kita. Jadi
kita ini hanya mengelola apa yang Tuhan pinjamkan selama hidup kita. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita buka ayat yang terakhir. 1 Korintus 10 ayat 31. Ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bila mana kita praktekkan dalam hidup ini, semuanya untuk Allah. Jadi apa yang benar, apa yang suci, apa yang dikatakan baik kita lakukan, maka hidup kita penuh berkat dari Tuhan. Damai, bahagia. Percayalah, Tuhan memberkati.